Oke, jadi ini adalah Samsung Galaxy A16 4G. Yang di seri ini Samsung merubah strategi. Lebih mengutamakan software ketimbang spesifikasi tertinggi. Apalagi ada security yang bikin kita gak gampang ketipu sama undangan dokter gigi. Ya udahlah ya, kumpulkan energi. Selamat menonton Oknum Komdigi. Jadi kemarin kita udah ngebahas si Samsung Galaxy A16 5G. Nah sekarang kita bakal ngebahas adiknya atau versi lebih terjangkaunya 4G. Karena kemarin ada yang komen, buat apa 5G nggak kepake? Itu ibarat Kominfo yang dulu ngomong internet cepat buat apa? Mungkin yang ngomong kayak gitu sama kayak saya. Jadi tinggalnya itu di daerah dan di daerahnya belum support sama 5G. Ya Malang ini tolonglah ya Pemkot Malang. Kapan 5G ini? Dan kalau dirasa memang di kotanya itu nggak ada 5G dan nggak butuh-butuh banget 5G, Samsung juga mengeluarkan versi 4G-nya. Yang jelas harganya ini lebih terjangkau. Samsung Galaxy A16 4G itu harganya 2,9 juta. Yang 5G kemarin itu di sekitar 3,5 juta. Jadi selisihnya sekitar 500 ribu. Lumayan. Dan selisih 500 ribu, beda utamanya itu ada di chipset. Kalau yang 5G itu pakai Dimensity 6300, yang ini pakai MediaTek Helio G99. Yang secara performa sebenarnya mirip-mirip, cuma nggak bisa 5G aja. Galaxy A16 4G di Antutu skornya itu mirip-mirip sama yang A16 5G. Dengan Antutunya itu dapat skor di kisaran 396.000. Kalau misalkan pakai cooling bisa nambah, tapi ya dikit aja dengan skornya itu 404.000. Dan chipset G99 ini udah terbukti chipset yang paling kenceng untuk entry level dan juga stabil, dingin juga. Buktinya ketika kita tes di CPU throttle selama 30 menit, dia aman-aman aja, nggak pernah throttle. Dan ketika kita tes di Time Spy Stress Test untuk stress testnya ya, itu dapat skor kepala 9 semua. Wildlife Stress Test 98%, Solar Base Stress Test 97%, Wildlife Extreme Stress Test juga di 98%. Buat main game juga performanya ini mirip-mirip sama Dimensity 6300. Contohnya kayak game PUBG. Dia dapat settingannya itu smooth dengan frame rate-nya ultra, average FPS kalau kalian lihat chartnya ini ya dia bisa stabilnya di 39 FPS, dropnya cuma di 37 FPS. Mobile Legends dia kebuka settingan grafik ultra dengan frame rate super, jadi kita bisa main di 90 FPS dan untuk average FPS-nya di 89, drop-dropnya cuma 80 FPS. Jadi masih aman. Genshin Impact dengan grafiknya lowest FPS 60-nya aktif, average dia dapat di 46, drop-dropnya masih di 30 FPS. Masih playable juga untuk dimainkan. Yang nggak playable sih Car X Street sih. Di Car X Street dengan grafiknya cuma mentok kiri, 1 average FPS-nya itu di 21 dan dropnya bisa sampai 12 FPS. Untuk suhu temperatur ketika main game Genshin Impact selama sekitar 30 menit juga aman-aman aja dengan suhu temperaturnya yang tertinggi di bagian depan itu 39 derajat Celcius, belakang juga 39-an derajat Celcius. Jadi anget aja enggak, standar saya anget itu di 40 derajat Celcius ya. Kalau kita ngomongin desainnya ya sama persis, nggak berubah. Dan kalau saya lihat di komenan yang Samsung A16 5G kemarin, banyak yang mulai resah ya sama bezel dan dagu tebelnya Samsung. Karena emang banyak banget ya kompetitornya di kelas harga entry level itu desainnya udah cakep-cakep, bezelnya tipis, selfie kameranya pakai pansul. Nah Samsung memang harus sering-sering dikomen sih, biar Samsung tuh mendengar dan kupingnya panas. Jadi tahun depan semoga bezelnya udah tipis dan kameranya udah pansul walaupun di seri entry level. Untuk layar juga sama 90Hz Super AMOLED dengan peak brightness 800 nits. Bahkan ya ketika kita tes pakai data color kita, color gamutnya itu dapat angka yang sama dengan Galaxy A16 5G kemarin. Sama persis, baik di mode vivid atau mode naturalnya. Kemarin juga banyak yang komen kalau tahun ini Samsung itu cuma jualan software aja dan ya saya setuju sih. Karena emang belum ada kompetitornya yang berani ngejamin HP entry level ya. Garansi software update-nya itu bisa sampai 6 tahun. Security update-nya 6 tahun. Biasanya HP entry level itu ya kalau nggak 2 tahun, ada juga yang nggak ngasih janji apapun. Tapi ada juga loh yang komen, walah software update 6 tahun buat apa? Paling kalau punya Samsung Galaxy A16, ya paling lama 2 tahun udah dijual lagi, udah update yang baru. Bener sih, tapi itu namanya egois. Karena yang beli HP Galaxy A16 bekas kita nanti pasti juga mikirin, wah ini software update-nya masih ada atau enggak ya. Sama kayak iPhone itu kalau serinya udah nggak dapet software update, wah harganya langsung terjun bebas.
Dan kalau kita mau upgrade HP, pastikan ya harus dijual lagi ya. Jadi tangan kedua ataupun nanti tangan ketiganya pasti juga mikirin, wah ini masih dapat software update atau enggak. Jadi kalau dibilang software update dan juga security update 6 tahun buat apaan, ya jelas manfaatnya bisa lebih panjang. Apalagi kalau tipikal keluarganya itu sama kayak saya, jadi kalau misalkan HP-nya udah usang, diturunin lagi ke keluarga yang selanjutnya. Nah kalau dapat software update kan lebih aman ya. Keluarga kita yang kebagian HP bekas kita, ya beberapa tahun lagi masih bisa pakai HP-nya dengan nyaman. Security update-nya juga 6 tahun, bukan cuma software update aja ya. Dan security-nya ini ya kelasnya itu udah kelas-kelas flagship, sama kayak di Samsung Galaxy Z Fold dan juga S Series, yaitu security Knox Vault. Yang di dalamnya ada auto blocker buat blok APK-APK penipuan, ada secure folder buat simpen-simpen aplikasi penting kayak perbankan dan lain-lain. Ada private share biar kita bisa kontrol file yang mau dikirim, banyak lah. Dan sekali lagi Samsung Knox ini biasanya cuma ada di HP flagship Samsung. Nah kalau udah masuk HP entry level, kompetitornya yang bingung ya, karena kompetitornya belum punya kayak privacy yang sebagus Samsung, jadi belum bisa menyaingi. Dari sisi kamera, kalau secara spesifikasi sama persis, tapi ketika kita jejerin fotonya, ya di Samsung Galaxy A16 5G itu lebih terlihat vibrant dikit dan juga lebih detail dikit, itu pun kalau di zoom ya. Karena walaupun spesifikasinya sama, ya chipsetnya itu punya ISP atau Image Signal Processing yang berbeda, tapi hasilnya tipis aja sih. Dan ini adalah hasil sampel-sampel fotonya kalau kita jejerin. Oke, jadi ini kualitas selfie videonya Samsung A16. Yang sebelah kanan ini yang 5G, yang sebelah kiri yang 4G. Kalau di layar sini nggak seberapa kelihatan ya bedanya ya. Kalau lihat di monitor kalian gimana perbedaannya, coba tulis di kolom komentar. Nah, kalau ini di main kameranya, resolusinya juga sama, Full HD 30 fps. Yang sebelah kanan ini yang 5G, yang sebelah kiri yang 4G. Yang di 5G kelihatan agak shaky ya. Nah, kalau dipakai buat jalan gini. Nah. Untuk fokusnya. Sama-sama smooth dan cepet ya. Untuk dynamic range-nya masih aman juga. Nah, kalau ini di lensa 0,5-nya. Yang di 5G masih stabil, yang di 4G masih ada gempanya, cuma nggak terlalu kencang dibandingkan yang lensa zoom. Lensa 1 kali tadi maksud saya. Untuk yang 4G lensa 0,5-nya warnanya agak sedikit di pop up. Kelihatan banget hijaunya dibandingkan yang 5G. Untuk dynamic range-nya dua-duanya juga masih aman. Fitur lain bener-bener sama persis lah sama Samsung Galaxy A16 5G, jadi nggak akan saya ulang lagi. Kalau kalian pengen tahu detailnya, tonton aja video review saya yang Samsung Galaxy A16 5G untuk lebih lengkapnya. Kesimpulannya, beda harga 500 ribuan, performanya mirip, desainnya sama, fitur security atau software update-nya lama, sama juga. Yang beda ya cuma chipset, yang satu bisa 5G, yang satu cuma mentok di 4G. Selisih harganya Rp500.000. Jadi ya tinggal kita lihat aja kebutuhan kita. Kalau di daerah Malang kayak saya yang belum support sama 5G, ya percuma tak bergun sih. Tapi sebenarnya kalau dibilang percuma dan nggak berguna, nggak juga. Karena kadang saya juga ke Jakarta, nah kalau saya ke Jakarta, baru tuh 5G-nya muncul. Ya walaupun kadang-kadang paling nggak ada lah.
Atau siapa tahu mau ngadu keluarganya yang ada di luar negeri, nah kan itu di luar negeri udah bisa 5G ya. Walaupun juga nggak banyak negara yang support 5G, beberapa juga. Soal desain saya setuju dengan netizen ya. Samsung menurut saya juga harus berbenah, terutama di bagian bezel dan juga dagu yang tebal, serta desain selfie kameranya yang kelihatan jadul. Jadi kayak kelihatan HP murah gitu. Maaf Samsung ya. Performa emang bukan yang paling kenceng di kelas 2 juta, tapi udah oke banget buat sehari-hari. Masalah software dan juga security, Samsung yang juara lah. Samsung itu pinter banget menurut saya untuk bikin usernya ketergantungan dengan UI-nya, si One UI, apalagi ekosistemnya. Nah, nanti di video terpisah, saya bakalan cerita gimana saya bisa terjebak ke ekosistemnya Samsung. Itu menarik banget sih. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.